Jujur Jir, entah kenapa gue ngerasa ngeri sendiri pas bikin video. Berhubung banyak banget misteri yang masih jadi rahasia di One Piece, yang bikin cerita kesannya jadi angker. Nah, berhubung menurut statistik di YouTube sendiri ada 70% para colikiawan yang kagak subscribe ke Distrik Anime. Jadi, seenggaknya gue pengen ngingetin, kalau lu suka sama pembahasan yang gue bikin, pas udah nonton, jangan langsung cabut. Silakan, lu bisa langsung tampar aja tombol subsnya. Karena kalau gitu kan, gue juga jadi makin semangat bikin videonya lagi. Nomor 1, bayangan raksasa di Florian Triangle. 巨大海賊船スリラーバークがその海に影を潜めた10年前、そのずっと昔からの深き謎。 Banyak yang bilang kalau fenomena ini tuh kayak bayangan manusia raksasa yang secara kagak sengaja kecipta dari refleksi penduduk Pulau Langit. Tapi gua rasa buat kasus Florian Triangle sama sekali beda. Dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, Florian Triangle udah sering nelen banyak banget kapal laut sampai akhirnya hilang. Banyak yang ngaitin hilangnya tuh kapal bareng para krunya gara-gara makhluk raksasa yang bahkan kapal thriller bark aja kelihatan kecil banget kalau dibandingin sama tuh makhluk. Dan ada kemungkinan gede raksasa Florian Triangle ini makhluk paling gede yang ada di semesta One Piece. 白い霧は折よく今日も立ち込めて、海の海気の顔色を白いベールで包み隠す。 Nomor 2, pengunjung misterius. Kalau lu ngikutin One Piece dari dulu, lu pasti sempet ngalamin pas rame-ramenya Opler bikin teori siapa sebenarnya orang yang ada di cover manga chapter 631 minum sake bareng si Crocus. Ada yang bilang si Shiki lah, sampai si Scooper Gaban. Tapi biarpun udah berlalu sekitar 370 chapter, tuh orang belum diungkap secara gamblang do itu sebenarnya siapa. Yamete oke, shinin ga deru zo. Nomor 3, asal mula buah iblis. Buah iblis sendiri dari beratus-ratus tahun yang lalu udah ada. Hal ini terbukti dari kekuatan si Toki yang berasal dari buah iblis Toki-Toki yang ngirim dirinya ke masa depan dari 500 tahun yang lalu. Sampai akhirnya ketemu si Oden. Yang jadi pertanyaannya, apa bener buah iblis asalnya dari iblis lautan? Kalau iya, terus kenapa pengguna buah iblis dibenci lautan itu sendiri? Sampai pas nyebur ke laut, kekuatan mereka bakal hilang. Entah kapan rahasianya bakal dibongkar. Padahal buah iblis sendiri properti utama yang ada di cerita One Piece. Nomor 4, apa arti dari TKD? D ってのは何なんだ? 知りてえか. Para penyandang inisial D ini dijuluki sebagai musuh alami para dewa. Sejauh ini, menurut cerita dari diari si Oden, pas doi bareng bajak laut Roger datang ke Laugh Tale, mereka semua yang kasih itu belajar apa arti sebenarnya di balik nama D. Jadi, orang-orang yang dikonfirmasi tahu rahasia di balik inisial ini cuma mereka sama si Shirohige yang dikasih tahu sama si Roger. Terus seenggaknya Gorosei juga pasti tahu arti di balik nama ini. Entah kenapa gue punya feeling kemungkinan gede arti dari inisial ini diungkap setelah Wano Arc selesai ataupun di perang akhir cerita One Piece. Mugiwara to onaji youni, ore ni mo sono kakushina ga aru. Moto Gensui no anta nara D ni tsuite nanika shitten janei ka? Nomor 5, harta karun Marijoa. それは俺が聖地マリージョア内部にある重大な国宝のことを知っているからだ。 Pas si Doflamingo ngelawan si Lau, si Mingonya pernah ngungkit masalah harta karun yang ada di Marijoa. Doi bilang seandainya dari dulu tuh orang punya kekuatan buah OP-OP milik si Lau, pasti dirinya udah bisa pakai sebuah harta nasional yang dikatakan bisa dipakai buat ngontrol seluruh dunia. Tapi sampai cerita Dressrosa selesai, tuh harta kagak dikasih tahu apaan. Nomor 6, kenapa Kurohige bisa punya 2 buah iblis?
Waktu di Marineford, si Marco cuma bilang gara-gara badannya si Kurohige kagak normal, makanya Doi bisa makan 2 buah iblis sekaligus. Abis itu mah kagak ada penjelasan lebih detail. Tapi ada juga Opler yang bilang gara-gara buah iblis yami-yaminya, makanya si Kurohige bisa nyedot kekuatan buah gura-gura milik si Shirohige waktu itu. Nomor 7, topi jerami raksasa. Jauh tersembunyi di dalam Marijoa ada topi jerami raksasa yang belum lama ini dikasih lihat bareng sama si Imu, yang letaknya ada di semacam bunker yang suhunya rendah banget. Yang jadi pertanyaan tuh topi jerami milik siapa dan apa fungsinya ada di situ. Nomor 8, siapa Joy Boy sebenarnya? Berulang kali namanya disebut, bahkan Raja Bajak Laut sendiri waktu di Laugh Tale bilang pengen hidup sezaman sama Joy Boy, saking respectnya. Tapi biarpun udah jalan 1000 chapter lebih, identitas nih orang sedikit pun kagak dikasih tahu, cuma sisa-sisa kata-katanya doang di poneglyph. Itu juga cuma teka-teki. Nomor 9, siapa Vegapunk sebenarnya? Kasusnya sama kayak si Joy Boy, dokter yang disebut-sebut punya pengetahuan 500 tahun, ngelebihin teknologi zaman sekarang ini. Cuma hasil ciptaan sama namanya doang yang sering muncul. Jangankan latar belakang, mukanya aja kagak pernah muncul. Buah iblis aja bisa Doi replika anjir. Seenggaknya munculinlah keberadaannya. Oh, Kaizoku Mark. Nomor 10, seberapa kuat Gorosei? Lima orang tua yang jadi pemimpin pemerintah dunia di bawah perintah si Imu. Kelima orang ini yang merintah Marine, Cyberpool sampai si Chibukai waktu dulu masih ada. Yang sering dikasih lihat cuma diskusi mereka doang soal masalah yang sering muncul di lautan. Nomor 11, apa hubungan si Sang sama Gorosei? Bisa sendirian pergi ke Marijoa. Yang gilanya lagi, Gorosei sendiri ngizinin si Sang buat masuk, terus ngobrol sama mereka. Hal ini jadi nimbulin pertanyaan, sebenarnya si Sang punya pengaruh segede apa buat pemerintah dunia? Nomor 12, apa kekuatan dan tujuan asli Monkey D. Dragon? Sebagai seorang revolusioner, kelompoknya itu pasti punya tuntutan demi revolusi itu sendiri. Entah karena ketidakadilan yang dilakuin pemerintah dunia dan lain sebagainya. Tapi seandainya mereka ngelakuin hal itu atas nama keadilan, kenapa semua orang pada takut? Terus kekuatan si Dragon sendiri cuma dikasih lihat beberapa detik doang jir pas di lockdown. Itu juga masih kemungkinan. Berhubung kagak dikasih lihat langsung pas si Dragon make tuh kekuatan. Oke, segitu aja buat hari ini. Misterinya sendiri emang masih ada, kagak cuma 12 biji doang. Tapi ya gue serahin aja ke lu, siapa tahu lu pengen nambahin. Silakan langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia One Piece. Sekian dari gua, sorry gak ada salah-salah kata. Bye!